Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi itu semua, jumpa lagi dengan saya Omar Hapsan di channel ini. Ya, jadi pada video kali ini kembali saya membahas soal-soal SKD CPNS ya tahun ini. Namun pada video kali ini saya keluar dari zona nyaman ya. Kalau di video sebelumnya itu saya sering membahas soal-soal yang berhubungan dengan TIUH. Nah, pada kali ini saya akan membahas soal-soal TKP khususnya submateri anti radikalisme ya. Baik, kita langsung saja masuk ke pembahasan soal-soalnya. Ya, namun seperti biasanya ya teman-teman semua, saya tidak langsung membahaskan soal-soalnya. Saya memberikan kesempatan kepada kalian semua untuk memahami terlebih dahulu soalnya ya. Kalau misalkan mau dikerja-kerja silakan. Kalau dirasa tidak cukup waktunya itu bisa di stop videonya untuk dikerjakan ya. Baik, kita mulai. Selamat mengerjakan. Oke, waktu habis ya. Coba kita bahas sama-sama di sini. Di sini soalnya suatu hari Anda memutuskan untuk memasukkan anak ke sebuah lembaga pendidikan ya, yang berbasis keagamaan. Nah, namun ternyata lembaga tersebut itu menolak adanya penghormatan bendera dan juga menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Maka apa yang Anda lakukan ya? Yang pertama di sini kita langsung tentukan ya, kita langsung jelaskan setiap opsi di sini. Untuk bagian A, membiarkan anak tersebut untuk tetap masuk ke sekolah lembaga agama tersebut. Ini adanya kesan pembiaran. Jadi kalau misalkan ada kesan pembiaran seperti ini memungkinkan ya, ini sangat berisiko membiarkan anak kita ini akan terjangkiti ya, terpapar semacam pandangan yang mungkin akan berlawanan dengan nilai-nilai Pancasila dan nasionalisme ya. Jadi kalau bagian A ini mungkin kita bisa beri poin paling rendah ya, yaitu 1. Bagian B, memastikan bahwa anak tidak masuk ke sekolah dengan basis radikalisme dan tidak menjunjung tinggi Pancasila. Ini yang paling tepat ya kalau saya teman-teman semua ya. Ini yang paling tinggi poinnya, dapat 5. Kenapa? Karena ini semacam tindakan yang paling tepat karena adanya rasa tanggung jawab kita sebagai orang tua dalam memastikan pendidikan anak itu tetap sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan ya. Dan tentunya dapat menghindarkan anak kita dari pengaruh radikalisme ya. Oke, mungkin ada yang pilih C, mencoba menegur pihak sekolah bahwa lembaga tersebut telah mengarah ke radikalisme dan menolak untuk sekolah di sana. Sebenarnya opsi C ini itu bagus juga ya teman semua, namun poin ini lebih rendah daripada B karena mungkin tidak semua orang itu memiliki keberanian untuk menegur ya semacam seperti itu, atau dia tidak memiliki otoritas untuk menegur lembaga pendidikan. Jadi kalau misalkan kalau saya ya ini memberikan poin 4 ya, agak lebih rendah daripada si B. Kalau bagian D menjelaskan bahwa sekolah tersebut tentang radikalisme kepada anak. Ini kalau hanya sekedar kita jelaskan kepada anak ini mungkin hanya memberikan semacam pemahaman kepada anak ya, tetapi tidak cukup jika tidak diikuti dengan tindakan nyata seperti memiliki sekolah lain yang sesuai ya. Nah, kemudian Anda tidak paham bagian E ya. Anda tidak paham mengenai apapun sehingga membiarkan saja. Ini sama dengan yang opsi A ya. Ini agak lebih rendah. Ya mungkin ini bisa kita beri poin 2 seperti itu ya. Oke, kita pindah ke soal nomor 2. Silakan. Iya, waktu habis ya. Soalnya di sini seorang pria menjadi lulusan sebuah pesantren besar yang ada di Jawa Timur ya. Selama ini pesantren tersebut menjunjung tinggi Pancasila dan juga berlandaskan agama Islam dalam pembelajaran. Namun menurut pria tersebut, Pancasila tersebut tidak berguna karena negara Indonesia adalah negara Islam ya. Kita lihat untuk opsi A, hal ini tentu saja salah. Ini bagaimana pandangan Anda ya yang ditanyakan. Bagian A di sini, hal ini tentu saja salah karena negara Indonesia dilandasi oleh Bhinneka Tunggal Ika dan memiliki agama serta suku dan ras yang beragam. Saya rasa kalau saya teman-teman semua ini jawaban yang paling tepat ya. Ini mendapatkan poin 5 karena ini langsung menegaskan ya bahwa pandangan tersebut salah dengan mengacu pada dasar negara Indonesia yang sangat menghargai tentang keberagaman.
Nah, sikap ini mencerminkan pemahaman yang baik tentang prinsip-prinsip dasar negara dan pentingnya BNK Tunggal Ika. Kalau misalkan yang agak sedikit benar ya, ini yang bagian E. Jelas apa yang kita pikirkan sangat berbahaya karena mengarah ke radikalisme. Ini bisa diberi poin 4. Kenapa? Karena kita mengakui bahwa ini sangat berbahaya dari pandangan pria tersebut yang mengarah pada radikalisme. Agak lebih rendah daripada si A karena meskipun kita identifikasi adanya bahaya, tetapi kita tidak ada penekanan yang namanya pentingnya BNK Tunggal Ika. Seperti yang dijelaskan di poin A ya, seperti itu. Oke, kita lanjut saja ya ke soal nomor 3. Silakan. Ya, oke. Nomor 3 di sini menjelang tahun politik ya dewasa ini disambut dengan maraknya ujaran kebencian dan informasi ya, apalagi ini akan ada yang namanya pilkada. Ya, informasi palsu ya atau hoax ini di lini masa media sosial. Jika hal ini dibiarkan secara terus-menerus, maka tidak menutup kemungkinan lahirnya generasi radikalisme di Indonesia. Di samping itu, keberagaman yang dimiliki Indonesia juga menjadi salah satu alasan sulitnya mengendalikan gesekan masyarakat di media sosial. Nah, bagaimana cara Anda sebagai ASN dalam mengatasi hal tersebut? Bagian A, biasa saja. Ini sama dengan yang nomor 1 tadi, adanya kesan pembiaran ya. Ini kita langsung beri skornya 1. Ya. Kalau bagian B, mengkoneksikan sekaligus menanamkan nilai-nilai keagamaan dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ini kalau saya ya paling tinggi ya dapatnya skor 5. Kemudian bagian C, mendatangi tiap-tiap tokoh masyarakat dan pemuka agama untuk mendiskusikan permasalahan yang dihadapi bangsa ini. Ini sebenarnya bagus juga ya, karena ini merupakan langkah yang baik juga. Namun pendekatan ini mungkin tidak seefektif pendidikan yang menyeluruh seperti pada opsi yang A. Opsi yang B maksudnya. Kalau yang bagian B itu kan adanya sikap tentang menanamkan nilai agama secara komprehensif menyeluruh ya, seperti itu. Jadi ini saya beri skor 4. Ya, kalau bagian D, mengkomunikasikan secara lisan akan pentingnya pengamalan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Ini juga bisa ya sebenarnya, tetapi akan lebih bagus jika disertai dengan tindakan yang konkret seperti yang ada di B dengan yang di C ya. Jadi kalau kita mau beri skor ini mendapatkan 3. Kalau bagian E, berhati-hati terhadap berita hoax dan berusaha untuk tidak terpengaruh dengan suasana. Ini kalau yang berhati-hati ya, ini juga bagus sebenarnya tindakan yang baik, tetapi tidak cukup proaktif untuk mengatasi adanya masalah radikalisme dan gesekan sosial ya secara lebih luas ya, seperti itu. Jadi kalau ini kita berskor ini mendapatkan poin 2. Oke, coba kita lanjut ke soal nomor 4 ya, silakan. Ya, oke, waktu habis ya. Ini soalnya panjang kali lebar. Coba dilihat. Di sini Anda merupakan seorang manajer pada sebuah perusahaan ya. Sudah beberapa bulan ini ada salah satu karyawan yang tidak dapat bekerja dengan baik, bahkan cenderung menghambat aktivitas di perusahaan ya. Nah, banyak pekerjaan yang tertunda karena harus menunggu dia menyelesaikan pekerjaannya. Nah, terkadang setelah ditunggu pun hasilnya juga sangat buruk. Ya, perusahaan pun telah memberikan kesempatan beberapa kali untuk perbaikan dan memberikan pelatihan. Namun, setelah diamati tidak ada juga perubahan sama sekali. Ternyata akhir-akhir ini karyawan tersebut terlihat sedang serius membaca sebuah buku tebal yang ternyata setelah ditelusuri, buku tersebut berisi tentang aksi radikalisme. Ya, Anda sebagai manajer yang mulai curiga dengan isi buku tersebut karena ditakutkan akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Lalu apa yang Anda lakukan ya sebagai seorang manajer? Yang bagian A, memberi kesempatan ya, memberi kesempatan sampai karyawan tersebut bisa berubah lebih baik dalam bekerja dan menyarankan karyawan itu untuk tidak membaca buku itu ya, buku tersebut karena dikhawatirkan terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif. Ini kalau kita memberi kesempatan, ini menunjukkan niat baik kita ya, tetapi sedikit mengabaikan potensi risiko yang lebih besar dari keterlibatan karyawan tersebut
dengan radikalisme dan dampaknya terhadap perusahaan. Ya, kalau bagian B, memberikan kesempatan karena setiap karyawan berhak atas hal tersebut dan meminta menyerahkan buku tersebut kepada saya karena dikhawatirkan dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau memberikan kesempatan sambil mengamankan buku itu menunjukkan pendekatan kita yang sedikit lebih hati-hati ya. Meskipun sebenarnya tidak sekuat dengan tindakan langsung. Nah, kalau bagian C, jadi kalau bagian A ini kita bisa beri skor 3 ya. Kalau bagian B ini skornya 4. Meminta buku yang dia baca tersebut dan terpaksa mencari penggantinya agar kinerja perusahaan kembali membaik. Ini agak sedikit lebih rendah ya teman-teman semua. Kalau bagian D, memberhentikannya dan memastikan semua keputusan terdokumentasi, kemudian melaporkan ke pihak berwenang terkait kepemilikan buku tersebut. Ini sedikit tindakan yang paling tegas ya dan bertanggung jawab karena adanya memastikan keamanan perusahaan ya dan kepatuhan kita secara hukum sambil mendokumentasikan tindakan yang diambil ya. Ini jawaban yang paling tinggi poinnya kalau saya teman-teman semua ya. Kemudian bagian E, memberhentikan karyawan yang bermasalah tersebut karena tidak bekerja dengan baik, kemudian mengambil buku tersebut dan dilaporkan ke pihak yang berwenang. Ini kita bisa beri poin yang rendah juga ya teman-teman semua. Seperti itu. Oke, lanjut nomor 5 ya. Silakan. Ya, oke. Nah, soalnya di sini separatisme merupakan sebuah paham atau organisasi yang ingin memisahkan diri. Ya, saya cas dulu ya teman-teman semua, ini lobet dari Indonesia. Biasanya hal tersebut dimulai dari pemahaman yang tidak menerima Pancasila sebagai ideologi negara dan mengganti dengan ideologi yang baru. Langkah yang tepat untuk menangkal gerakan-gerakan separatisme tersebut adalah yang bagian A, membangun dan membina masyarakat agar di dalam dirinya tumbuh rasa cinta tanah air dan bangsanya. Ya, ini yang paling tinggi ya jawabannya, mendapatkan skor 5. Bagian D, B, membiarkan, ini yang sangat rendah ya, membiarkan, ada kesan pembiaran seperti itu. Kemudian biasa saja, ini juga sikap biasa saja terhadap masalah. Ini tidak tepat ya dan tidak bertanggung jawab karena separatisme ini merupakan ancaman yang serius terhadap Pancasila dan integritas negara. Bagian D, meningkatkan prinsip bela negara pada semua lapisan masyarakat Indonesia. Ini bagus sebenarnya juga ya. Tapi secara tidak langsung ini tidak secara langsung begitu ya, menekankan pemahaman penanaman rasa cinta tanah air seperti yang ada di opsi yang A. Kalau bagian E, membuat organisasi yang cinta damai. Ini juga bagus sebenarnya ya. Ini juga langkah yang positif, tetapi tidak secara langsung menyasar pencegahan separatisme dan bisa terlalu umum ya seperti itu. Jangan sampai organisasinya ini hanya bersifat umum ya, tetapi tidak langsung mengatasi apa permasalahan yang muncul. Nah, seperti biasa saya akan berikan oleh-oleh ya di 3 nomor berikutnya. Oleh-oleh yang pertama di sini soal nomor 6 ya. Coba-coba teman-teman semua tentukan apa jawabannya dan disertai dengan alasan. Kemudian oleh-oleh berikutnya ini nomor 7. Dan oleh-oleh yang ketiga adalah soal nomor 8 ya. Nanti teman-teman semua tentukan apa jawaban yang benarnya dan disertai dengan alasan dan kita diskusikan di kolom komentar yang ada di bawah video ini ya. Baik, saya kira untuk sebentar sampai di sini dulu ya. Nanti kita lanjutkan lagi pembahasan soal-soal TKP di pembahasan video selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi.